ingat kaji lama. Kaji-kaji tu juga nak dibaca. Sebab cuk datang beko seorang buaya itu juga kaji. Datang beko tuangku itu juga kaji. Tiba pula ustaz panjang titel itu juga kaji dan dibacanya. Apa dah betul ya? Sebab pertama kaji dan itu tu mana yang nak kita kita amalkan lah. Tu sebab dah itu juga kaji. Tak berubah-ubah. Tauhid, Quran, petunjuk Nabi. Itu yang kaji. Yang itu tu dan kita amalkan. Untuk itulah kaji kita mengingat kaji lama. Dulu ambo kita bercerita tentang musuh-musuh manusia. Tapi dia ambo tengok banyak orang tua-tua ambo di situ. Dan muda-muda juga perlu. Lebih elok kita ubah sekenek kajinya. Cerita perjalanan ke akhirat. Kan lai ada jalan-jalan ya kan? Anak-anak ustaz lai jalan-jalan. Lai ada jalan-jalan. Lai. Ke mana jalan-jalan? Ke pantai. Lai pantai di siku rupanya. Atau ke padang. Ke bukit tinggi. Aduh jam gadang situ. Dan kini kita cuba jalan-jalan sekenek. Tapi jalan-jalan kita sekali koyo ndak okey. Jauh. Ndak ada jalan-jalan sejauh jalan koleh. Tapi yang kita jalankan pikiran kita, hati kita. Tu ke mana awak? Perjalanan ke akhirat. Tu cerita kita. Ada sebuah kitab. Judulnya Hadimul Ladzat. Itu artinya. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Arab Melayunya. Penghancur kelezatan. Buku itu kami ajarkan di pondok. Apa ceritanya? Perjalanan sejak dari kematian. Bahkan pentingnya mengingat kematian. Sampai dunia kiamat. Kita kembali dibangkitkan. Yaumul mizan, yaumul hisab, siratul mustaqim. Sampai berakhir hidup kita. Kalau tidak surga neraka. Dua tu tu akhir cerita hidup kita. Jadi kalau awak kodok pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ke Pekanbaru, ke Teluk Kuantan, menengok orang pacu jalur. Kini cuba kita buat alam pikiran kita menuju perjalanan yang panjang dari perjalanan yang ada di atas dunia ko. Ke mana tu? Perjalanan ke akhirat. Kalau lai kita buat perjalanan, pikiran kita berjalan ke alam akhirat, badan kita dengan mudah kita buang untuk taat dan menuju alam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Jadi cerita kita besok, kalau ada sama rezeki berumur panjang, kita bercerita bentuk apa betul kematian tu. Setelah kita mati ke mana oleh? Di alam kubur. Kini banyak orang takut ke kubur. Kuburan banyak takut lah yo. Jadi yo le kalau lama-lama umur. Takut ke kuburan. Nampak kuburan, togak bulu badan. Banyak hantu. Padahal orang di Arab atau di mana-mana tak takut jam 2 malam ni pergi ziarah. Nabi dulu malam hari pergi ziarah je. Awak takutnya sejak ketek, kita lah dia aja nan salah apa nan dia aja. Nak jalan-jalan situ momok. Tak apa-apa bontoh momok. Sampai kini tak ada pernah menengok momok. Kalau siku apa sobat dia orang? Momok je kan? Hantu. Tak akan takut awak. Beko kalau kau tu kami ketek-ketek dulu TV lah masuk ada puluh filem di Indonesia Raya apa filem Jin dan Jun. Iyalah puluh jin berkawan je Jun. Ada lelai cerita sebelum tu filem vampir. Jalan apa untuk itu tangan ancak loncek-lonceknya.
La ilaha illallah. Sampai filem itu filem apa? Ruh gentayangan. Ayo togak bulu badan. Jangan cuba-cuba lewat ke kuburan. Padahal yang paling penting kita takuti dari kuburan tu bukan kuburan yang kita takuti, tapi alam kubur. Wah. Alam kubur tu tak nampak adanya. Ada barzakh ila yaumi yub'atsun kata Allah. Ada pembatas. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu ini dimuliakan Allah Ta'ala. Alam kubur. Kau nak perlu kita takut. Kalau kuburan tu apa? Takut ke kubur. Kita tengok doa Assalamualaikum. Apa doa masuk kuburan tu? Ya apa? Ya ahlul kubur. Assalamualaikum darakum mu'minin. InsyaAllah wa ana bikum lahiqun. Selamat sejahtera atas kalian wahai para penghuni kubur. Itu InsyaAllah ta'ala saya akan menyusul kalian. Awak akan ke situ juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kini kita belum sampai cerita ke situ ni. Cerita kita kini apa cara kita lay hidup ko apa cara kan sadar kita copek. Maka cara orang kini urgensi mengingat kematian. Itulah judulnya cerita kita, ceramah kita. Pontiangnya mengingat kematian. Nyai duit kau ndak lama-lama. Lai tinggi petang contoh aku cara hidup kau buktinya ndak lama. Jarak antara hidup jo mati kau ndak lama apa-apa. Lampu kini hidup cuba buatin. Tapi jalan kolam gitu kau. Tapi cu tengok lampu nani duit kini kuah. Ditokan kontaknya tak mati dah. Bapa jarak antara hidup je matinya tu. Tak lama. Sementara yang megang kontak di siku. Nyawa kita pun tak kita. Malakul maut. Atas perintah Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Kalau lah matinya Allah tak boleh tu. Maka untuk itu perlu kita mengingat kematian. Rasulullah SAW pun menyuruh kita. Disuruh kita dan Nabi banyak-banyak mengingat kematian. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Banyak-banyak ingat kematian. Apa maksudnya? Mengingat kematian tu apa? Contoh apa pahamnya mengingat kematian tu? Ya jangan sampai salah. Ingat mati deh. Tak apa yang diingatnya. Deh kau mati sudah. Kau bini ambil ada orang. Haroto labi puluh. Tak itu. Mengingat kematian yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ij'aluhu ala balikum kathiran hatta tu'addul iddat atau hatta ta'addul iddat. Maksud mengingat kematian itu, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, adalah mengingat kematian iaitu sering teringat dalam pikiran kita agar kita mempersiapkan bekal. Jadi ingat kematian supaya kita mempersiapkan bekal. Patu. Jadi bukan hanya sekadar ingat-ingat untuk itu saja. Dan orang-orang yang sering mengingat kematian akan mendapatkan faedah yang sungguh sangat luar biasa. Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian akan diagia di Allah Ta'ala 3 kemuliaan. Akan dimuliakan Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Dan pertama,
ta'jilut taubah, menyegerakan diri untuk bertaubat. Taubat kau payah. Lagi dicuba-cuba je taubat, tapi kata orang tua-tua awak taubat sambil lahado. Kenapa sambil lahado taubatnya? Oh deh. Podeh. Besok nak ndak balik. Tu taubat sambil lahado. Buat maksiat tapi nanti buat you balik. Atau ditunda-tunda. Nyai duit ku kodok kita dirayu dek setan. Setan kau minta ampun. Wah kau tu ketek cubalah. Apa nyamak deh. Anak ketek-ketek apa ya. Biarlah dulu. Ibu lah awak dak. Biarlah dulu inyo besok lah godang tamat SD bisu kau mondok ke pesantren. Nah yalah. Begitulah godang rasanya seketek lah jadi remaja. Pulangnya setan lah bisik lah anak-anak muda kini payah loh. Kalau di kare-kare mana payah bekunyo melawan dan kawak. Nan muda yo pula. Besoklah. Kalau lah nikah besok. Lah kawin pula. Dapat lu anak paji. Setan bisik kan. Apa nyanyi? Besoklah lah banyak besok. Niat mati dulu masa muda. Wah. Lah banak puluh setan tiba lo balik besok lah. Lah besok diantar anak ke MDA. Dirubah. Anak besok ke masjid, awak ke masjid pula. Lah diantar pula anak ke MDA pakai peci hitam, dikonaan baju koko, dan awak Sarawak singkek je baru. Setan bisik lo besok lah mumpet puluh. Iko puluh nyanyi. Lampai puluh lah umur. Habis lah murah soki seketek lepas umroh pe orang kan kini pe umroh lah trendnya segini seketek mana. Lapai puluh umroh lah naik pesawat. Ala naik pesawat. Uang top keliling Kaabah menangi awak asyik selfie cepat. Wah selfie siku ya besok pasal orang ke rumah lah nampak ada orang putar awak dekat Kaabah. Deh. Orang balik pergi umroh, rajin ke masjid, rajin ibadat dan awak. Ya, sebentuk itu ya. Tak berubah-ubah. Setan dibisik lah ke hati dia besok lah. Kalau lah apa besok lah menantu. Lah datang puluh menantu. Dan awak alun juga berubah-ubah lain. Solat amalih juga. Orang puasa awak dek sogan-sogan ya. Orang rajin sedekah awak pilih. Bahasa kamisan pilih. Bahasa sikap. Tu je. Sogan mengeluarkan piti tu padahal untuk awak ni. La ilaha illallah. Tu payah. Setan tak senang hati. Tak senangnya. Hala di besok lah. Besok lah. Besok kalau lah pensiun. Tu dan pegawai rumah. Besok lah kalau lah panen sawit. La ilaha illallah. Orang rajin ibadat awak lah umur 70 tahun lah lewat dari umur Nabi. Tok rencana taubat akhirnya mati dalam rencana. Tak jadi taubat dah. Akhirnya mati dalam rencana. Jo masuk surga. Tak jadi masuk surga. La ilaha illallah. Itulah kerojo setan. Lah umur rencana masuk surga aja. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebut ke kita, apa kata Allah tentang salat? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian dengan dari masalah duit dan banyak dengan sabar dan salat. Tapi Allah Ta'ala lah sebut idenya wa innaha, dan sesungguhnya salat lakabiratun. Dulu kan kami ngaji je Buya Helbi di pondok je Buya dulu. Di pondok-pondok Buya kita kan ngajar tu lam niku maknanya bertaukid. Apa tu? Betul-betul berat. Padahal solat tu tak lama berapa minitnya? Berapa minit solat Pak? Berapa minit? 8. Kalau awak lah aku tua nak kan 8 minit je leh. 5 boleh minit. Tu betul.
Ndak lama solat dah. Tapi bantu itulah godang setan juga. Hawa lepo sundak ni solat tu apa ya? Padahal kalau pergi menaki awak memotong karet, berapa kali awak menaku ke batang gota tu tapi ndak payah pinggang sakit dia ketua mangki. Mangki nama siko? Lain sama juga. Payah kita sakit pinggang. Tapi kok bisa kita? La ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala menyebut illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk kah? Khusyuk dia macam apa pak? Allahu akbar lah tebik itu leh Itu dah khusyuk nama bungkuak dah bisa bakal luak dah Bungkuak bakal luak. Khusyuk tu di mana letaknya di hati. Makanya Allah Ta'ala menyebut di ayat setelahnya punya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang yakin, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, yadhunnun ay yastayqinun, maknanya orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabbnya. Orang-orang yang yakin hidup kan mati, itu dah orang-orang yang bisa khusyuk. Allah. Tapi ndak konang-konang mati. Kan ada. Makanya orang lain kodoknya mengik mati apa-apa amak-amak inyo menyegerakan taubat. Taubat kau perlu. Nya kalau mula kita berkata jujur cara anak muda-muda kini. Dosa ko kita ko minta ampun apa-apa amak-amak dan laki-laki awak nan tua-tua kau cubalah ingat-ingat waktu tu umur 50 tahun dulu kelapa muda awak jual ayam kampung orang ayam kampung awak jual. La ilaha illallah. Salat tak dul. Lai kadang beko maghrib. Dipasang kain sawang ni. Wah, dibunti itulah pakai lu minyak bersibak seketik. Licin je kepala olehnya. Dia nak gadi surau. La ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala sayang kau. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum. Bersegera kamu menuju ampunan Rabbmu. Taubat. Orang yang taubat inya taubatnya Allah Ta'ala ampuni. Sehingga at-taibu kaman la dzanbalau. Orang yang taubat tu seperti orang yang tak ada dosa leh. Tapi jangan cuba-cuba gasaklah dulu besok-besok umur 60 dilapir taubat balik. Yalah ke ia taubat kok ndak? Atau kok mati sebelum itu? Apa kira-kira? Makanya orang yang sering mengingat kematian segera taubat. Yang kedua, orang yang sering mengingat kematian itu akan mendapatkan qana'atul qalbi. Kata Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala. Hatinya qana'ah. Lapang hatinya. Lapang hatinya. Walaupun tinggal di gubuk derita. Rumah reyot, dinding, papan, atok, daun, masak di tungku. La ilaha illallah. Jangan tak kenalnya dengan magic jar, tak kenalnya lah. Tapi hati qanaah. Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan Allah la jamin apa-apa amak-amak man amila amalan salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari min dzakari wa untha, dari kalangan lelaki dan perempuan, dia beriman, sungguh kami akan berikan dia kehidupan yang indah. Allahu akbar. Itu jaminan Allah. Tenang hati. Dan yang ketiga, kemuliaan diberikan Allah orang-orang yang sering mengingat kematian tua. Wa nasyatul ibadah, rajin beribadat. Mati tu beribadat. Nya kekuatan orang beriman bukanlah. Ada perkataan salah seorang ulama dalam kitab A'malul Qulub.
Kekuatan orang mukminin, inna quwwatal mu'minina fi qulubihim, sesungguhnya kekuatan orang-orang mukmin itu ada di hatinya. Tidakkah kamu lihat bagaimana orang-orang tua, lah tua, tubuhnya ringkih, lah loma, tapi sanggupnya bangun di kala malam dan bersungkur sujud di hadapan Ar-Rahman. Tapi cuba tengok anak-anak muda yang bertubuh kekar, tapi tak sanggupnya tidur bangun di kala subuh. Asik tidur mendengkur di atas kasur. Tu kerja. Tak bisa harinya orang. Padahal badan berdogok. Itu menunjukkan kekuatan orang mukmin ada di hatinya. Makanya orang-orang yang rajin beribadah itu menunjukkan hatinya kuat walaupun badannya lemah. Bapak-bapak, amak-amak yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kodok-kodok ingat mati. Contoh apa? Tunggu. Dan kata Ad-Daqq rahimahullah Ta'ala lagi, وَمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ أُوْقِبَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ. Barang siapa yang melupakan kematian, tak ingat-ingatnya mati. Tak tak konang-konang hidup akan mati, dilupakannya. Niscaya dia akan diiqab dengan 3 perkara pula. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Dan cerita takurlah. Pelunjuk nak bertobat. La ilaha illallah. Ditunda-tunda tobat. Wa tarkur ridha bil kafaf. Inya tidak ridha dengan pemberian Allah. Walaupun tinggal di rumah mewah, bertingkat, mobil mengkilat, istri 40. Tapi hati tidak sonang. Tak sonang. Ini dunia dan seisinya ku anda. Makanan hati. Makanan hati itu apa? Dekat dengan Sang Pencipta hati. La ilaha illallah. Tak tenang. Tak ada ketenangan. Itu akibat tak mengingat kematian. Bila itu konang mati, ya Ustaz. Lai tak konang tapi tak dapat yang 3 kuah. Yang 3 yang tadi. Tu belum topik ngonang ni. Yang ketiga, dia diikat wattakasulu fil ibadah. Malas-malasan dalam ibadat. Matinya ibadat. Ada orang asyik solat malam bisa. Ada orang solat subuh pergi ke masjid. Inyon dah. Jangan sampai kita kalah oleh ayam jantan yang bisa membangunkan manusia. Namun kita masih tidur di atas kasur mendengkur. Maka ayam, jangan salah-salah. Ayam nu kukuruyuk. Ayam nu awak tidur je pula. Ayam nu bongi dah. Tu. Nampak awak renya. Itulah kira-kira kan. Nampak kukuruyuk kenya. Duduklah duduknya rumah. Duduklah duduk. Kita daerah. La ilaha illallah. Membangunkan orang-orang. Bapak-bapak, amak-amak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ketika ada orang yang diceritakan dekat Nabi, orang yang tidak bangun subuh, kata Nabi, dzakar rajul bala syaitanu fi udhunaihi. Itulah seseorang yang sudah dikencingi syaitan 2 telinganya. 2 telinganya lah jadi kloset syaitan. La ilaha illallah. Jadi kloset syaitan. Dia tahu kloset? Allahu musta'an. Akibat tidak mengingat-ingat kematian. Makanya wajar Nabi SAW menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang pandai menguasai dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan dia beramal mempersiapkan diri untuk kematiannya. Laiti ngeknya. Nyai duit ke apa-apa amak-amak adonan tuak lapuk. Adonan tuak busuk, ada pula nan tuak bisuak. Kan itu kecik buya-buya kita dulu.
Nan tok lapuak manonya. Wah, pakaian nan kita makan konyo kan lapuak. Rumah nan kita tempatinya kan lapuak juga. Makanan nan kita makan bontu apa adalah loma, ondang daging, gulai, acam macam-macam. Itu kan busuk juga. Tapi mana nanti esok? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terbalik ah? Pas. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, aku zarah tu. Walaupun sebesar debu berterbangan kebaikan dia perbuat, niscaya akan Allah Ta'ala balas. Tak ada dan tak terkecuali. Begitu juga keburukan yang dia perbuat walaupun sebesar zarah, sekecil apapun lah, bila dikojon dulu, nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak cedua purma. Tak teku ya nak ugang. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kematianku. Tapi itulah kematianku akan datang. Kalau bicara kita tentang kematian, ada beberapa rahasia Allah. Ada minimal ada ompenan pertama. Bila waktunya. Tu tak tahu orang. Tapi lo apa-apa mak-mak. Tak tahu kita. Dan pasti Allah Ta'ala menyebut ke kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan joleh Allah Ta'ala menyebut ke kita apabila telah datang kematian, takkan dapat diundurkan dan tak dapat pula dimajukan sesaat pun. La ilaha illallah. Tak bisa. Tak bisa kita. Jangankan diundurkan, dimajukan pun tak bisa. Habis je itu. Jangankan dimajukan, dimundurkan, dimajukan tak bisa. Malaikat, tunggulah dulu anak ambu masih di Batam. Anak ambu masih di Jakarta. Tak bisa. Mati. Kata Allah, mati. Minta pula kita dimajukan. Ambo pernah jumpa dulu orang tua di kampung orang Mambo. Nyalah sakit-sakit. You know. Nya minta mati tarui. Tak je mati-mati dah. Kapan waktu? Tak tahu kita. Kata orang tua-tua kita apa? Kelapa jatuh, mumbang pun jatuh. Yang tua mati, yang muda pun wafat, tewas Isdad bin Munkar. Makanya muda-muda copek lo mati. Apa kan ni tak dipakai nyon. Ondan godang wang. Tiba ditibik setelah kau bunuh mati gitu kali. Tak tahu kita. Dan kapan datangnya tu Pak? Makanya kodok ambo sobri. Kan tak salah dulu itu kaji kita siku ndak Iko dulu bahas pembahasan kita ndak. Jadi kematian ko la ilaha illallah. Tak tahu kita kapan datang. Dan tidak ada yang bisa jamin untuk hidup dalam sekian waktu. Makanya ambo kodok bertanya, untuk apa kita guna hidup di atas dunia ko? Untuk beribadah kepada Allah. Berapa lama pak kita beribadat? Cuba. Lama atau sebentar? Kalau kira-kira berapa pak? Berapa lama kira-kira ustaz kita kalau kita ibadah di atas dunia ko? Sebentar atau lama? Sebentar. Umur awak 60 tahun, lama atau sebentar tu? Sebentar. Alhamdulillah. Kita beribadah hanya sebentar. Tapi 60 tahun Ustaz umur kita. Iyo kok sampai 60 tahun? Kok indah? Masalahnya Allah Ta'ala menyebut ke kita,
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang al-yakin. Apa makna al-yakin ko? Al-maut, kematian. Ibadat kau sampai matinya ndak? Kalau mati ndak ibadat juga lah. Labi mah. Sementara kita tidak tahu kapan datangnya ajal untuk kita. Tak tahu kita. Ada nak apa-apa dan pakai ilmunya kini Ustaz, ambo jamin ambo hidup sampai setahun lai. Lai ada? Ndak. Lai ada apa-apa atau amak-amak dan pakai pula ilmunya bisa jamin hidup sebulan lai. Ndak ada. Kini kita kurangnya lah. Ndak usah sebulan. Lai ada ndak di antara kita yang bisa menjamin hidup 7 hari lai. Lai ada Pak? Ndak ada. Kita kurangi. Lai ada kita bisa menjamin hidup 1 hari lai. Jangankan 1 hari, 1 jam setelah ikon ndak ada dan bisa kita menjamin kita bisa hidup. Boleh jadi awak pulang dari siku awak pun tertidur dan tidak terbangun-bangun lagi. La ilaha illallah. Berarti sebentar itu. Tidak lama-lama. Sampai mati. Masalahnya kita tidak tahu bila kita mati. Itu masalahnya. Dan cuba kini diingat-ingat. Umur bapak lapo Pak? 62. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umat kuatnya kisaran 60 sampai 70 tahun. Itulah masa-masa Pak. Boleh jadi ambo dulu pada Pak. Itu pula. Kita tidak tahu. Tapi dan Nabi menyebutkan wa aqallu man tajudu dzalik. Sedikit sengenek orang lewat dari itu umur umat Nabi Muhammad rumah 60-an tahun sampai 70 orang siap-siap lah dia doa. Kok lay sampai kini lay tinggi masa-masa muda dulu Pak. Lay tinggi. Lay ada tinggi. Di konang-konang masa muda dulu deh. Ko tu itu kon yang lay bakilik je baru kan. Lah 60 muak kini rupanya. Tak terasa pelantang pelentung begini, begitu, beginyak, begitu dek. Mula 60 awak. Rasa-rasa lunyu sampai 60 mu. Sebentar hidup. Padahal mula 62 tak kok. Bisa tak Pak jamin hidup 1 tahun lagi? Tak bisa kan? Sekiranya. Dia waktu tu adalah tak ada hidup 1 tahun lagi. Berapa kira-kira tu Pak? Berapa tahun lah berapa lama lah setahun dibandingkan dengan 60 tahun yang sudah kita lalui. La ilaha illallah. 60 tahun masih sebentar rasanya apa lagi? 1 tahun. La ilaha illallah. Itu bukti sebenarnya kita hidup di alam yang bernama dunia fana. Aku apa-apa mak-mak. Sebentar, ndak lama-lama. Tuh. Dan kalau awak lah mati dah, ndak kena do juga leh. Sayang laki ke bini, sayang pulak bini ke laki. Mati jam 1 malam lah. Ndak lu ada ceritanya orang bini diteleponnya mak mama, abang ambo lah mati mak. Biarlah ambo dulu ndak usahlah datang siko dulu ya mak ambo ndak tidur dulu sama abang sampai pagi. Tidur dan terakhir mak. Dado. Ndak ada. Kan ndak ada cerita kan? Kalau lah mati tu ya hiwak. Diimbau ama anak, diimbau kemenakan, diimbau mak, diimbau adik. Abang kalau mati di. Tu nan perusi tu. Nan laki jadi baca je. Lalu mati lewat lalu beritahu orang.
Alah sampai kotunya. Kau buat cerita ceramah kita disambung sep Isa, solat Isa awak dulu. Kalau ndak sambung sep Isa lah. Ayo lanjut sengenek dulu. Apa caranya kau? Azan dulu, sudah itu sambung balik sampai jam 8 baik tu. Lah ya sepakat apa-apa. Kau nan muda-muda kau ya tolok dia. Awak nan tua-tua lah lepas ibu dua kan. Apa cara? Ya azan dulu Pak. Bolehlah. Azan lah dulu. Silakan. Lukman azan. Apa-apa amak-amak yang kamu muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah tentang kematian dan pertama. Bila waktu. Dan kedua, di mana tompeknya. Itu tidak tahu kita apa-apa.
Ada orang yang mati di tengah hutan, diimpok balak. Ada pula orang yang meninggal dunia di tengah jalan. Ada juga yang mati di dalam masjid. Atau saat inyupi beribadah ke tanah suci. Allahu Akbar. Atau di rumah sakit. Tapi ada juga lalamu pergi merantau. Teraga hatinya nak balik kampung, tiba di kampung meninggal dunia. Dan pasti Allah Ta'ala telah kabarkan kepada awak. Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti datang merenggut nyawa kalian. Sekalipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Tak bisa, Pak. Tak bisa. Makanya ingat-ingat aja. Kalau ditakdirkan Allah kita meninggal satu tempat, hati kita nak datang aja ke situ. Jangan sampai eloknya kita meninggal di tempat maksiat, di tempat nan tak elok. Maka ingat-ingat Pak. Di mana kita tempat mati, di saat apa kita mati. Dulu para sahabat Nabi SAW mereka sudah merancang waktu mereka untuk meninggal dunia. Dan mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya sedang berpuasa. Ya Allah, matikan saya sedang membaca Al-Quran. Ya Allah, matikan saya sedang berjihad. Tuhan. Sehingga di antara para sahabat ada yang memang diwafatkan Allah sedang berpuasa. Dan mereka tidak berbuka di dunia, mereka langsung berbuka di alam surga. Allah. Awak kira-kira di mana lapis tuan? Tuan, ini kadang-kadang kalau diingat-ingat kan deh, ya Allah. Di mana awak wafat? Semoga Allah wafatkan kita di tempat yang baik. Dan orang-orang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kecintaan dan kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Jadi jangan buat kebiasaan buat-buat. Kebiasaan elok-elok aja kita buat. Perbanyak zikir kepada Allah. Rahsia Allah yang kematian yang ketiga. Apa penyebabnya? Itu tak tahu kita. Ada orang yang meninggal dunia penyebabnya sakit gula. Gula tinggi kepanjang aja. Lebih mahal, lebih tinggi gula di dalam badannya daripada gula di pasar. Tapi ada pula orang yang meninggal dunia pun yang seketiknya juga mati. Tak tahu kita penyebabnya. Tak tahu. Tak apa-apa bisa. Itu rahasia Allah. Bahkan ada orang yang hanya tidur saja. Taloloknya habis itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dan dia tidak terbangun-bangun lagi. Kita tidak tahu. Yang pasti Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Ta'ala lagi kita apa-apa peringatan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu mereka tidur. Tadi awak tidur tu mati dah. Mati kecil, mati kenek. Tak bisa tuan. Bisa kita tak menahan tidur gitu. Kalau lah sekian waktu kita tak tidur-tidur, tak bisa kita tahan-tahan. Tak bisa. Mati ketek namanya. Allah Subhanahu wa taala
yang menggenggam ruh kita, jiwa kita. Makanya di surga nanti tidak akan ada tidur-tidur. Sebab al-maut an-naumu akhul maut, kata Nabi, tidur itu adalah saudara kematian. Jadi kalau di surga kita tidak akan ada tidur-tidur loh Pak. Itu mantapnya di surga tuh. Tapi coba kini 3 hari 3 malam tidak tidur-tidur gilo isar awaknya. Apa fikir kepanjangnya. Tak bisa tidur itu gilo lah kan. Apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hidup di dunia kau perlu kita seperti orang-orang yang merantau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa 'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Hiduplah kalian di dunia ni, jadi kalian hidup di dunia ni ka'annaka gharib, seperti orang yang terasing atau seperti orang-orang yang dalam perjalanan safar. Untuk apa? Persiapkan diri bekal menuju alam kematian. Tak lama. Sebentar hidup di alam yang bernama dunia fana. Tak lama. Jangan sampai kita kelak menyesal. Makanya apa orang-orang penyesalan kita tu tak setelah mati saja. Menjelang mati pun kita mulai menyesal Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 110. 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Apabila datang kepada mereka kematian, ya Rabb, kembalikan kami ya Rabb. La ilaha illallah. Apa sebabnya nak ingin balik ke dunia ke apa-apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal. Yang dulu aku tinggalkan amal tu dulu ndak au mati beribadat, balikkan hamba ke dunia balik ya Allah. Biar hamba bisa ibadat ya Allah, solat, puasa, zikir, tahajud, bersedekah, berbakti pada amak juaya. Menyesal gitu Pak. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Kalau nasi jadi bubur je bisa aja dibuat dengan bubur ayam. Tapi kalau kematian sudah datang, tak ada ceritanya orang balik lagi ke alam dunia yang bernama dunia fana ini. Menyesal kita, tak ada. Makanya Allah lanjutkan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali takkan pernah bisa. Itu hanyalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan begitu saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada pembatas, itu yang disebut dengan alam barzakh, antara mereka dengan kehidupan ini sampai hari mereka dibangkitkan. La ilaha illallah. Makanya ingat-ingat, jangan sampai awak menyesal. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala mengingatkan kita, kenapa kalian ingkar juga Allah Taala? Hei, bahasa awak rumah. Apa sebab kalian tak juga sadar-sadar? Wa kuntum amwata. Padahal dulu kalian tak ada kalau kalian di alam dunia kau. Fa ahyakum. Allah hidupkan kalian. Allah ciptakan kalian dengan bentuk yang sempurna, lengkap dengan hati, ginjal, paru-paru, jantung, darah dan kulit yang membungkus tubuh kita sehingga kita hidup mampu, hidup indah seperti kini kau. Allah bertanya kau apa mak, kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian tidak juga rajin beribadat? Kenapa kalian tidak juga sadar-sadar? Ingat, summa yumitukum, satu saat nanti kalian akan dimatikan. Tak lama-lama. Tak lama. Summa yuhyikum, kalian akan dimatikan.
Kalaulah mati gitu, terbujur kaku jenazah kita di tengah rumah, datang para pelayat, datang orang-orang menengok kita, adonan menangi, adonan berdoa, macam-macam. Tak lama setelah itu kita dimandikan. Adakah yang memandikan nanti anak kesayangan hati kita, buah hati, belahan jantung yang dulu kita mandikan inyo kutu ketek, laikan inyo dan memandikan awak biswa. Setelah itu kita dikenakan kain yang bernama kafan tanpa jahit, tanpa jahitan. Adakah yang mengafani kita anak yang dulu kita pakaikan pakaian dia dikala kecil sebelum dia pandai ngonaan pakaian? Lainyo bisu doha nan kan mengonaan awak kain kafan? La ilaha illallah, tawak lah dengan monong kini. Lai kita didik indak. Ndak lama setelah itu diletakkan kita di keranda. Orang antarkan kita apa-apa ama-ama, tompek dan uang sobui, tempat peristirahatan yang terakhir. Lah itu tompek tu. Itu tompek istirahat pertama mah bagi orang yang lain beriman beramal soleh. Kalau orang tak beriman tak beramal soleh, kata orang tua-tua kita membelakangnya ke langit. Cendo apa tu? Nan membelakang ke langit tu Cendo dan kaki ompek tu Maka itu tempat azab yang pertama. Itulah alam kubur. Dan azab yang terakhirnya nanti neraka yang penuh dengan siksaan akan dia dapatkan. La ilaha illallah. Diantarkan kita. Disolatkan. Kemudian diletakkan kita dalam satu tempat yang bernama lahat. Digali lubang lah, disewa, seketik itu lahat namanya itu. Sompik sesompik-sompiknya. Kadang tak lo muerah. Tabak apa cara gali tak kok? Itu pula nasibnya. Dimasukkan ke tempat yang ketik itu. Ditutup dengan papan. Dengan papan. Ditimbun. Ditimbun di tanah. Dan tadi digali, ditimbun balik tu Ditimbun. Ditimbun dan ditimbun. Tertutup rapat sudah. Tinggallah kita seorang diri. Tak ada kawan yang menemani. Handai taulan sanak saudara pulang. Tak akan ada yang menemani kita lagi. Kecuali amal saleh. Amal saleh. La ilaha illallah. Nanti datang lagi malaikat mungkar dan nangkir. Itu cerita awak nanti. Di pertemuan selanjutnya. Mulai dari cerita contoh apa malakul maut tu mencabut nyawa kita. Contoh apa yang menyabut? Itu diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi SAW. Maka kini cubalah ingat-ingat. Mak ayah awak lah meninggal juga. Kawan-kawan. Ambu tinggal kini ko namanya. Ambu tinggal di desa Lipat Kain Utara. Dulu namanya dusun Paku Harapan. Ambu ketik di Umayyamu tu nama jalannya Aur Kuning. Kini bu hitung-hitung la ilaha illallah, lah puluhan bahkan hampir sekitar 30-an orang-orang yang meninggal di jalan tua. Semua ambu. Makanya wajar kalau lu ngompek puluh kita ndak juga bisa awak ambil pelajaran nak ke mana kita hidup tu. Sodonan mati tu tak ada baliknya dah. Tuhan yang jadi masalah. Ayahlah meninggal, amaklah mati puluh, kawanlah banyak nanpai. Awak macam itu je bau. Kacak awaklah tua tapi kacak muda ya bau. La ilaha illallah. Ingat-ingat. Makanya cuba monong-monong sengenek. Duduk-duduk. Kok sogan aso nampak dari orang rumah. Janda pan orang rumah. Ya Allah. Kok matilah besok apa cerita. Masuk dalam kubur apa dengan ang bau besoknya. Dadu. Dedek. Dosa banyak. Pensiun dan kan diterima tak pada puluh. Kata Nabi, "Idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin."
Apabila mati manusia ku putih segala amalnya kecuali 3 perkara. Itu di antara yang disebutkan Nabi dalam hadis. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa tahu sedekah jariyah kah? Kalau lain ada orang sedekah jariyah kawak aja diterima. Sedekah jariyah rasa napas semua. Yang kan diterima tu sedekah jariyah. Wah. Tu bahasa Arab Melayunya sedekah nantori mengalir pahalanya. Apa tu? Simin dan kita wakafkan untuk masoji. Air sumur dan kita gali buat untuk orang jalan dan kita agi orang lewat. Buah, ku ada duyan, ada rambutan, ada cebodak. Diniatkan untuk orang dimanfaatkan orang khairun nas anfa'uhum dinnas, sebaik-baik manusia dan paling banyak memberi manfaat ke orang lain. Buat sebanyak-banyaknya. Tu kata Nabi, itulah manusia dan paling elok. Kata orang tua-tua kita dulu, Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Ansar 2. Hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Betulnya ya. Apa budi baik nan kita tinggalkannya? Leh do ndak? Anak-anak beko nan kita bantuan anak pondok wan. Bantu. Anak-anak segadang ko apa-apa amak-amak kau diagi pitinya walaupun 5.000. Jangan kan 5.000 lah 2.000 ya dia tingeknya tu. Ini kalau apalagi di pondok bawaan lapa. Litak kepanjang ipo itu. Iya Ustaz, ya laborasuan dulu. Makanya dulu ada dilipet kain tu datuk tu Muhammad Yunus namanya. Yang nenek tu namanya Nenek Mia. Abu selalu ceritakan sebut ingat amu mendoakan. Jumpa ambo atau puasa dia gianya piti. Dia terkodang sampai kini. Itu rupanya amalan tu tinggi sampai kini didoakannya. Itu rupanya. Kini apanya Pak? Nanti ingat awak mati besok nanti ingat orang apa kira-kira. Alhamdulillah lah si Nurul mati. Lah bani duit so. Hajan sampai begitu orang. Rugi awak mah. Aduh kenangan hidup dan kita tinggalkan. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiya. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fa'mal li yaumi mautika idza bakau. Fa'mal li yaumi mautika dhahikan masrura. Hai anak Adam, emakmu dulu melahirkanmu, engkau dalam keadaan menangis. Tapi manusia-manusia di sekelilingmu dalam keadaan tertawa dan tersenyum. Golaknya awak menangisnya golaknya. Kujurang puluh kan awak lahir. Maka beramallah engkau untuk hari di saat nanti orang-orang menangisi kepergianmu, engkau tersenyum bahagia menuju Rabbmu. Jadi itu eloknya. Jadi jangan sampai awak waktu lahir menangi, mati pun menangi jua. Lahir orang golak, awak mati golak, orang golak jua. Jangan sampai macam itu. Hidup kau awak lahir nangi orang golak. Hendaknya awak mati golak atau tersenyum bahagia orang nangi hendaknya. Sian apa tu oncu tu onga tu tua mak kami lah meninggal dek. Mak banyak je suami mak kami mak. Maka banyak kemenakan tu syukurlah tu. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jangan hanya sekedar tulus. Tulus tu apa beda je ikhlas. Tulus tu ya hobinya kojo-kojo macam itu orang tu tulus sama orang. Tapi tidak berharap pahala dari sisi Allah Ta'ala. Hanya yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan disuruh oleh Allah Ta'ala itu ikhlas mengharapkan pahala di sisinya. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Jadi buat wakaf-wakaf lah. Banyak-banyak. Ku ada lah tanah. Jangan sampai untuk lapuk aja. Ku ada haroto. Jangan sampai.
Mana pensiunan? Anak-anak kita apa banyak orang menyuruh anaknya jadi pegawai negeri, ya dapat pensiun so anak jangan duaya mana kik sejak kocek sampai mati. Tapi anak disuruh jadi pegawai supaya apa ada pensiunan. Tu nan dikoja padahal dunia ndak. Itulah kondisinya. Tapi ndak kita pikir bagaimana kita punya pensiunan amal. Lah mati awak dalam kubur hancur rapuh tulang belulang. Amal pahala adut antori mengalir kepada kita. Jangan sampai haroto tu menyengsarakan awak. Nya nan diambil dari dunia ku apa untuk tigonya. Di dari dunia ku apapun dan kita ambil tigo ke bondonya satu. Akan membuat malapetaka azab di hari akhirat. Haram nama bondo. Haram. Nan kedua, kita ambil bondo tu nan ada di atas dunia ku mendatangkan kebahagiaan pahala amal soleh. Dapat motor, ayo diguna untuk buat elok. Dapat pula sawit lowe, kebun lowe, digunakan pula untuk memberikan nafkah anak isteri, untuk bantu orang miskin, untuk bantu apa macam-macam. Dua orang. Dan ketiga, apapun nan kita ambil di dunia kopak. Dan ketiga kategorinya tidak mendatangkan pahala, tidak pula mendatangkan dosa, tapi membuat panjang hisab kita di hari akhirat kelak. Tiga tu je tu. Mana yang kita pilih? Tu dipertanggungjawabkan besok orang. Contoh awak laporan SPJ nama. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun kain dua somang. Tu dah. Kau di mana pek yang? Aku di apa cara kau? Tu dah. Tu pilihlah tu. Untuk yang pertama pahala, untuk yang kedua haram. Ya? Dan ketiga, tu dia. Ndak pahala, ndak dosa tapi panjang hisab. Makanya kok dapat dan keduanya. Baik. Itu sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmu. Atau ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan orang. Awak lain punya ilmu. Ndak ada ilmu banyak-banyak ada tongku. Ilmu apa ngajar alif bata. Itulah ilmu tu mah. Alif bata, Masya Allah, banyak pahala itu. Makanya anak awak ajarnya baca bismillah jangan sampai orang lain ngajarkan. Salatnya sok 7 rakaat, 7 boleh rakaat. 7 rakaat sehari semalam tu mengalir padu ke awak. Apa ilmu kita ajarkan? Mengajar. Tak mengajar di sekolah aja. Mengajar buat elok. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tua. Tu mana nak dapat lewat dari nanti gua tu. La ilaha illallah. Siapkan Pak. Mulai dari ingat-ingat hidup akan mati kau. Nya contoh apa juga Buya Godang nan datang mengaji. Tu ongku ilmunya banyak. Tapi kalau kita ndak mono-mono, la ilaha illallah tak jadi. Apa nan kita buat? Rancang hidup kita kuah. Kalau bangunan Pak dirancang orang sekian tahun lamanya, alam akhirat perlu kita rancang pula. Acara. Dua acara kan tak tentu dia sejarah contoh apa panjat Batang Pinang tu Belanda nak mazhab awak Indonesia kalau jauh dulu. Dibuat acara panjat Batang Pinang. Tapi dibuat je orang kini. Berapa lama acara panjat Batang Pinang tu sehari? Berapa lama sebelum itu persiapan sebulan buat proposal? Kan ya? Padahal acara sehari. Ikut acara kematian tu tak sehari 2 hari dah Pak. Acara masuk sarugo tu ndak setahun 2 tahun. Tu ndak kita rancang buat proposal jak kini. Allah. Makanya banyak-banyak ya Allah. Cuba Pak bayangkan tuan umur awak lah kini lah 55 tahun misalkan.
Kalau balik awak dulu umur 50 tahun, lo 40 tahun tu. Seandainya tok la buat dosa 40 tahun, taubat umur dah 55, umur 63 mati. Berarti 8 tahunnya dah jatah. Seandainya pakai logika kita menggali, kita gali Tuhan lubang, buat tobek godang, 40 tahun menggali lubang. Laikan tak timbun dek 8 tahun lepak. Pakai logika. 40 tahun buat dosa. Laikan bisa ditutui buat pahala 8 tahun. 40 tahun menggali lubang contoh apa? Lubangnya tu contoh apa? Danaunya tu nan tagali 40 tahun tu. Laikan tak timbun balik pak selama 8 tahun. Tu nan dipikir. Lai bisa. Kalau menggalinya dulu pakai cangkul. Pakai cangkul betua kini ditutui ditimbun jo eskapator. Tu bisanya tu. Jadi kalau buat dosa awak lu sekian banyaknya ngek-ngek dah. Kini mesti kita tutup dosa tu dengan amalan yang bernilai besar pahalanya di sisi Allah Taala. Kalau contoh itulah logikanya ya tabedu. Tapi Allah Taala memang penyayang kau. Orang yang bertaubat dia ampuni seluruh dosa-dosanya Allah Taala. Cuman kini pertanyaannya, yo taubat awak. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang dapat Ambo sampaikan bermanfaat bagi Ambo yang menyampaikan dan memberi iktibar ya bagi bapak-bapak, ama-ama, ya kawan-kawan yang mendengarkannya. Cukup sekianlah dulu pertemuan kita pada malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kok le ada sama panjang bulan depan atau pertemuan selanjutnya kan kita lanjutkan dengan cerita tentang kabar Nabi bagaimana kematian sampai alam kubur itu didapatkan oleh anak manusia insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini atau boleh tak apa-apa?